Kuah kinca ini cocok disajikan dengan kue serabi. Kuah kinca ini cocok juga disajikan dengan lemang loh. Selain itu, kuah kinca cocok juga dengan kue putu mayang, dengan kue jala, dan kue tradisional lainnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vidomiko Channel. Nah teman-teman mau tahu bagaimana cara membuat kuah kinca yang simpel, enak? Yuk langsung saja kita bikin yuk. Oke teman-teman, ini dia bahan sederhana untuk membuat kuah kincanya. Sekarang yuk langsung kita bikin adonannya ya. Untuk pewangi alami dari kuah kincanya, kita gunakan daun pandan 2 lembar. Kita simpul biar lebih rapi. Nah, disimpul atau diikat seperti ini ya teman-teman. Untuk kuah kincanya kita gunakan gula merah saja atau gula aren saja sebanyak 150 gram. Nah, gula merah atau gula arennya kita iris halus-halus. Tujuannya supaya nanti memasaknya lebih cepat loh. Gula yang sudah kita iris-iris ini kita haluskan kembali seperti ini supaya nanti gulanya cepat meleleh, jadi proses memasaknya lebih singkat. Oke teman-teman, gula merah yang sudah kita iris halus-halus, sekarang kita masak dulu nih. Nah, sekarang kita tambahkan juga air 100 ml. Untuk daun pandannya kita gunakan 1 lembar saja. Yang 1 lembarnya kita gunakan untuk memasak berikutnya, oke? Ini kita nyalakan apinya, kita gunakan api yang paling kecil saja supaya airnya tidak langsung menyusut. Karena air yang kita gunakan di sini hanya sedikit saja. Nah, saat memasak air gulanya ini, kita aduk-aduk terus teman, biar lebih cepat gulanya meleleh. Jadi waktu pemasakannya ini lebih singkat karena gula merahnya sudah kita iris halus-halus. Nah teman-teman, air gulanya sudah mendidih nih. Nah tidak hanya mendidih saja, tapi dipastikan juga ya teman-teman, gulanya sudah benar-benar meleleh semuanya, tidak ada lagi potongan-potongan gula yang kasar. Nah teman-teman, jadi air gula ini kita masak terlebih dahulu tujuannya supaya nanti kita bisa membuang kotoran-kotoran yang ada pada gulanya. Jadi kuah kincanya nanti benar-benar bersih. Nah jika gulanya sudah benar-benar meleleh semuanya, kompor kita matikan saja. Air gula yang sudah kita masak langsung kita saring saja. Nah, kira-kira seperti ini kotorannya ya teman-teman. Jadi supaya tidak ikut masuk pada kuah kincanya, biar nanti hasilnya lebih bagus loh, benar-benar bersih. Oke teman-teman, untuk pengental kuah kincanya di sini sudah ada tepung terigu 1 sendok makan penuh. Seperti ini ya teman-teman, sampai menggunung. Tepung terigunya kemudian kita larutkan dengan sedikit air, kira-kira 5 sendok makan. Nah, ini masih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu. Bisa dilihat di sini, tepungnya masih terlihat kental. Ini kita tambahkan 2 sendok makan lagi. Jadi totalnya 5 sendok makan. Nah, airnya 5 sendok makan saja sudah cukup encer. Dan kita usahakan tepungnya benar-benar tercampur rata, tidak ada yang menggumpal. Oke, ini udah benar-benar larut. Dan di sini masih ada tepung-tepung mengerindil loh. Nanti kita saring aja, oke? Oke, sekarang kita masak lagi nih. Kita masak kuah kincanya. Kita tuang ini 400 ml santan. Kita ambil santan dari setengah butir kelapa tua. Nah, santannya nggak terlalu kental-kental banget loh teman-teman. Kemudian kita tambahkan untuk pewangi alaminya 1 lembar daun pandan. Berikutnya kita masukkan juga air gulanya. Oke teman-teman, air gulanya kita masukkan ya. Dan jangan lupa kita tambahkan juga garam setengah sendok teh untuk memberikan rasa gurih pada kuah kincanya atau saus kincanya. Setelah kita masukkan bahan, ini kita nyalakan kompornya. Kita gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil. Nah, kita masak sambil diaduk-aduk terus. Jangan dilepas ya teman-teman.
supaya nanti santannya tidak pecah. Sudah mau mendidih nih teman-teman. Masih lanjut kita masak ya, sambil diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santannya. Oke, ini sudah mendidih, sudah bisa kita masukkan larutan terigu sebagai pengentalnya. Sebelum kita tuang larutan terigunya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata supaya tidak ada tepung yang mengendap. Nah teman-teman, larutan terigunya langsung kita tuang sambil kita saring, tujuannya supaya terigu yang menggerindil tidak ikut masuk. Dan saat kita menuang larutan terigunya, langsung diaduk-aduk saja, jangan didiamkan supaya larutan terigunya tidak menggumpal. Jadi diaduk-aduk supaya tercampur rata. Nah dengan kita menambahkan larutan terigunya, kuah kincanya yang tadinya encer sekarang mengental. Nah untuk kuah kincanya atau saus kincanya di sini kekentalannya tidak terlalu kental banget, nggak seperti bubur, karena terigu yang kita tambahkan hanya 1 sendok makan penuh saja. Oke, kuah kincanya atau saus kincanya sudah mendidih, sudah meletup-letup. Jika sudah mendidih artinya kuah kincanya sudah matang, siap untuk digunakan. Nah kompor kita matikan ya teman-teman. Nah teman-teman, kuah kincanya ini kita gunakan hanya gula merah saja, tidak ada penambahan gula pasir, dan rasanya juga sudah manis. Tapi buat teman-teman yang suka yang manis-manis, jika dirasa masih kurang manisnya, boleh menambahkan gula pasir sesuai selera dan ditambahkan saat memasak. Kemudian teman-teman cicip ya untuk menentukan tingkat kemanisannya. Gimana teman-teman kuah kincanya? Warnanya cantik banget kan? Selain warnanya yang cantik, kuah kincanya juga rasanya enak banget loh. Nah, bisa dilihat di sini kekentalannya seperti apa saat kita sendokin kuah kincanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kuah kincanya ini cocok dihidangkan dengan lemang, dengan nasi ketan, dengan durian juga rasanya enak banget. Cocok juga dihidangkan dengan kue serabi, atau dengan kue putu mayang, atau dengan kue jala, atau dengan kue tradisional lainnya. Pokoknya enak banget loh teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara membuat kuah kincanya? Dengan bahan sederhana dan cara membuatnya yang mudah sekali, rasanya enak banget. Pasti deh ketagihan di rumah bikinnya. Dengan kita bisa membuat sendiri kuah kincanya, maka kita bisa lebih puas untuk menikmati kuah kincanya. Oke?